Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di mata kuliah manajemen wirausaha di modul yang ketiga dengan tema berpikir kreatif dan berprestasi. Adapun tujuan dari tema ini yaitu yang pertama, kita dapat mengidentifikasi spontanitas pemikiran para peserta atau mahasiswa dengan menuliskan cerita khayal dengan metode TAT. Kemudian mampu memahami kategori cerita khayal, dan yang ketiga adalah memahami tipe manusia berdasarkan hasil riset. Para peserta atau mahasiswa sekalian, berikut ini kalian akan mendapatkan tugas untuk mengerjakan yang namanya TAT atau Thematic Appreciation Test. Nanti saya akan menampilkan 6 gambar, ya, silakan gambarnya nanti diamati, kemudian dilihat dan diingat. Nah, setiap gambar nanti tuliskan suatu cerita tentang gambar tersebut. Apa yang ada di dalam pikiran kalian silahkan dituangkan dalam cerita. Nah, boleh saja contohnya adalah tentang apa yang sedang mereka lakukan, apa profesi orang-orang tersebut, kemudian boleh tentang nama orang tersebut, tentang apa yang terjadi di masa lampau, bagaimana keadaan sekarang, dan apa yang mereka harapkan di masa yang akan datang. Jadi ceritanya adalah bebas, berkhayal, ya, ditulis minimal nanti 5 baris minimal sehingga bisa mengekspresikan semua yang ada di dalam pikiranmu. Selamat bekerja. Berikut ini adalah gambar pertama, ya, coba perhatikan gambar ini, ingat, ya, dan tuliskan tentang apa saja yang ada di dalam pikiranmu tentang gambar ini. Waktunya 1 menit, silahkan. Baik, kembali saya ingatkan, setiap satu gambar menuliskan ceritanya, waktunya 1 menit, minimal 5 baris, ya, bukan 5 paragraf, 5 baris. Dengan instruksi yang sama, ini gambar kedua, silakan diperhatikan, ditulis ceritanya dengan waktu 1 menit 5 baris. Silakan. Berikut gambar ketiga dengan perintah yang sama, silakan tulis tanpa ada beban. Untuk gambar keempat, seperti perintah yang pertama, waktu 1 menit dengan menuliskan cerita minimal 5 baris. Nah, ini merupakan gambar kelima, silakan dituliskan. Berikut ini gambar terakhir, gambar ke-6, ya, saya ingatkan kembali, tuliskan cerita, waktunya 1 menit, minimal 5 paragraf atau 5 baris kertas HPS. Nah, para mahasiswa atau peserta sekalian, untuk apa sebenarnya kita menuliskan gambar-gambar yang ada di atas tadi? Nah, di sini semua kita pasti menuliskan berdasarkan apa yang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Nah, ternyata riset telah membuktikan bahwa
Pemikiran seseorang itu dapat diperiksa untuk menunjukkan adanya hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pola perilaku yang nampak dengan motif-motif tertentu. Contohnya, pemikiran seseorang dengan sadar atau tidak akan tampak dalam cerita yang ditulis. Nah, jadi dari cerita yang kalian tulis itu akan nampak secara umum tentang bagaimana pemikiran kalian yang sebenarnya. Nah, hal-hal dan gambaran pikiran yang dinyatakan dalam cerita nampaknya sejalan dengan apa yang menjadi khayalan. Berikut ini ada kategori cerita khayal atau imagery dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah cerita khayal bukan kerja. Dan yang kedua adalah cerita khayal tentang kerja. Nah, cerita khayal bukan kerja dibagi menjadi affiliation imagery, ada power imagery, dan ada double imagery. Affiliation imagery ini adalah kecenderungan cerita khayalnya yang berkaitan dengan persahabatan. Ada power, kecenderungan tentang kekuasaan, dan ada full imagery artinya yang ragu-ragu. Nah, kemudian ada cerita khayal tentang kerja, ada cerita khayal tentang kerja rutin, dan ada cerita khayal tentang kerja berprestasi. Nah, kira-kira cerita kamu termasuk cerita khayal yang mana ya? Nah, mari kita lihat ciri-cirinya berikut ini. Nah, kategori utama dalam sebuah cerita itu ada 3, yaitu yang namanya AI atau Achievement Imagery. Nah, ceritanya yang isinya adalah cerita tentang berkhayal tapi berprestasi. Nah, ada yang TI atau Task Imagery, di mana cerita khayalnya adalah cerita hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan rutin. Nah, yang ketiga ada UI namanya Unrelated Imagery. Nah, ini adalah cerita khayal yang tidak ada hubungan, ya, jadi nggak nyambung gitu ya. Nah, untuk mengetahui cerita-cerita AI, biasanya di dalam cerita itu ada hal-hal yang memotivasi. Misalnya, orang yang paling berhasil, ada kata-kata berhasil, ada kata-kata terbaik, ya, menjadi orang yang pertama, the first person, ya, kemudian menjadi direktur utama, melebihi target, ada cerita mempunyai reputasi yang hebat, ada kata-kata yang ulung, lebih baik, menjadi wira swasta yang bonafit, dan sebagainya yang banyak sekali. Itu menjadi motivasi ketika kita menuliskannya di dalam kertas. Sedangkan kata-kata yang berkaitan dengan TI atau cerita kerja rutin itu biasanya hanya menceritakan tentang hal-hal yang pekerjaannya biasa, misalnya sedang mengerjakan pekerjaan rumah, sedang melakukan penelitian, menyelesaikan kegiatan kantor, sedang rapat rutin, membuat laporan, ya. Nah, ini membuat sebuah cerita yang monoton. Nah, kemudian ada contoh kata yang terkandung dalam cerita kerja yang tidak nyambung. Contohnya apa? Dalam pikiran kalian tentang cerita yang perdebatan tentang pacar, menghayal seandainya aku bisa terbang, menangisi nasib, mencari virus yang lebih jelek dari COVID. Jadi dia bernada konotasi dan membuat sesuatu yang tidak bersemangat. Nah, kamu sudah menyadari kan bahwa apa yang kamu tulis itu apakah cerita berprestasi, kerja rutin, atau cerita yang nggak nyambung. Nah, tes sederhana ini bisa menggambarkan bagaimana pikiran kamu saat ini.
Nah, hasil riset menyatakan bahwa kecenderungan tipe manusia yang punya pemikiran tidak nyambung tadi atau UI, nah kecenderungannya adalah bermain-main atau bersifat kekanak-kanakan, dan tipe manusia bermain atau homo ludens. Sedangkan TI yang kerja rutin itu kecenderungannya bekerja rutin, ya kecenderungan orang yang bekerja, dan tipe manusianya memang manusia pekerja atau homo faber. Terakhir, AI ya yang punya achievement atau cerita yang punya motivasi tadi, maka kecenderungan ini adalah orang-orang yang suka berinovasi, bekerja lebih baik, kreatif, dan tipe manusia yang berprestasi. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan kalau kamu ini tipe manusia yang mana? Nah, tipe-tipe tadi merupakan tipe-tipe pemikiran yang secara spontanitas muncul dari cerita-cerita yang kamu buat. Nah, tentu saja ini bisa dirubah asal kamu semua mau merubah cara berpikirnya. Maka cobalah untuk memandang sesuatu itu menjadi lebih bersemangat dan berprestasi. Jadilah orang yang berprestasi karena mulai dari cara berpikir yang berprestasi ini, kemudian cara berpikir ini akan mempengaruhi perilaku. Nah, perilaku menjadi kebiasaan dan kebiasaan akan menjadi nasibnya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di tema yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.